Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ina Rizky Anandia dengan NIM 185231054 dan bersama rekan saya Diva Maharani dengan NIM 185231072. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman komputer praktikum kami yang berjudul GulaTrack. GulaTrack ini adalah sebuah aplikasi pemrograman yang kami rancang untuk membantu memantau kadar gula darah secara praktis dan efisien. Latar belakang dari aplikasi ini muncul dari kebutuhan akan pemantauan kesehatan yang lebih mudah, khususnya bagi penderita diabetes atau orang yang peduli dengan pola hidup sehat. Dengan GulaTrack, pengguna dapat mencatat, melihat grafik, dan memantau riwayat kadar gula mereka secara langsung dari perangkat mereka. Di sebelah kanan adalah tampilan awal desain layoutnya. Mari kita bahas sedikit tentang bagaimana aplikasi ini bekerja. Pertama, di bagian input data diri. Yang pertama, pengguna memasukkan tanggal saat cek. Yang kedua, pengguna diminta untuk memasukkan waktu saat kita melakukan cek gula darah, misalnya pagi, hari, siang, sore. Nah, ini tuh penting agar kita tuh tahu pola gula darah kita di waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, lalu memasukkan kadar gula darah. Yang keempat, setelah sudah semua terisi, tekan tombol cek gula darah. Pada tampilan riwayat, yang pertama, setelah kita memasukkan semua itu tadi, aplikasi ini tuh secara otomatis akan menampilkan kembali data-data yang sudah kita simpan dalam bentuk daftar riwayat. Jadi kita bisa melihat data gula darah kita dari waktu ke waktu. Yang kedua, semua data riwayat ini akan disimpan dengan aman di ponsel. Nah, kami menggunakan share preference, jadi kita tidak perlu khawatir kalau datanya tuh hilang. Yang ketiga, format datanya pun kami buat standar, yaitu dalam format JSON. Ini tuh adalah format data yang umum dan mudah dibaca oleh program lain jika sewaktu-waktu kita ingin memindahkan atau menganalisis data ini lebih lanjut. Aplikasi ini tuh akan langsung memberikan statusnya berdasarkan nilai yang kita masukkan. Kalau misalkan kadar gula darah kita kurang dari 100, aplikasi ini akan memberikan status normal. Warnanya akan hijau, menandakan gula darah kita dalam kondisi baik. Jika angkanya berada di antara 100 sampai 125, statusnya prediabetes dan akan berwarna orange. Semacam lampu kuning yang artinya kita perlu lebih waspada dan mulai menjaga pola makan atau gaya hidup. Dan kalau misalkan kadar gula kita lebih dari 125, statusnya akan tinggi dan akan berwarna merah. Ini perlu menjadi sinyal kuat bahwa kita perlu segera berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya adalah tampilan layout dari aplikasi kami. Gambar pertama adalah tampilan awal saat user harus menginput tanggal waktu cek, memasukkan kadar gula darah, lalu klik cek. Dan yang gambar kedua adalah setelah data kita dimasukkan akan muncul konfirmasi dan mungkin ada saran awal berdasarkan angka gula darah kita. Intinya proses penyimpanan data ini sangat cepat dan ada umpan balik langsung. Gambar ketiga adalah kita bisa lihat tanggal, waktu, dan angka gula darah kita di setiap pengukuran. Ini sangat membantu untuk memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Gambar keempat, aplikasi ini tuh menampilkan grafik gula darah, memudahkan kita untuk mengidentifikasi apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan, sehingga kita tuh bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Grafiknya ini kami buat jelas dan mudah dibaca. Berikut diagram UML dengan use case, activity diagram, dan class diagram. Jadi kesimpulannya, aplikasi GulaTrack ini adalah alat bantu sederhana untuk mencatat dan memantau kadar gula darah. Pengguna bisa memasukkan data cek gula darah dan melihat hasilnya lewat grafik dan lampu warna yang menunjukkan kondisi normal, pradiabetes, dan diabetes. Aplikasi ini tuh memudahkan pengguna memahami kondisi kesehatannya setiap hari. Harapan kami, aplikasi GulaTrack ini dapat membantu lebih banyak orang memantau gula darah dengan mudah. Kedepannya, aplikasi ini tuh bisa dikembangkan dengan fitur pengingat otomatis, saran gaya hidup sehat, dan koneksi ke alat cek gula darah digital agar lebih praktis dan akurat. Agar lebih kenal dengan GulaTrack, kami akan jelaskan listing codingannya. Baik, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang aplikasi Android
buatan kami, project kami, yaitu cek gula darah kamu dengan nama aplikasinya Gula Track. Oke, sebelum kalian mulai melakukan coding atau mendesain layout, kalian pastiin dulu di bagian model app ini, di bagian implementationnya itu udah ada beberapa important. Kalian lihat yang kuning ini tuh bakal ada nanti di Java selanjutnya. Jadi biar nggak merah, biar nggak error, kita harus import implementationnya terlebih dahulu. Oke, kemudian balik lagi ke layout activity main XML. Di sini kalian mendesain layout, jangan lupa setiap ada elemen baru, mau itu teks, gambar atau button, kalian tetap harus kayak tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke samping kanan dan tarik ke samping kiri. Jangan lupa buat ditambahin ID biar nanti pas buat kode di main activity Java-nya itu tidak bingung. Sama setelah itu kalian harus ngecek di kodenya apakah sudah sesuai atau tidak. Oke. Kemudian lanjut ke main activity. Di sini aku udah buat. Fungsi terpenting adalah inisialisasi elemen antarmuka seperti edit text untuk input tanggal, waktu, dan gula, serta button untuk melakukan pengecekan. Bagian ini tuh juga nantinya akan mengatur apa yang terjadi ketika tombol ditekan, seperti memproses input data dan beralih ke tampilan hasil. Pada bagian ini, kode berfokus pada pemrosesan data input kadar gula darah. Data ini dimasukkan pengguna disimpan ke shared preference untuk riwayat. Kemudian disertakan dalam intent untuk dikirimkan ke result activity agar bisa ditampilkan hasil analisisnya. Ada juga penanganan kesalahan jika input gula data darah tidak valid. Selanjutnya ke history XML ini kan di sini nampilin riwayat gula darah. Karena aku mau munculin secara otomatis, aku langsung aja. Ini adalah di mana bagian pengguna akan melihat judul riwayat gula darah dan nantinya akan menampilkan daftar catatan gula darah mereka. Kode XML-nya ini kalian bisa lihat di sini. Kemudian kita ke history activity Java-nya. Pada history activity, fungsi utamanya adalah menyiapkan tampilan riwayat gula darah, melibatkan inisialisasi recycler view untuk menampilkan daftar riwayat secara efisien, serta tombol untuk melihat grafik dan tombol kembali ke layar sebelumnya. Jangan lupa untuk import sama bikin kelas yang bakal ada di Java ini. Kemudian lanjut ke activity result. Nah, di sini seperti biasa kalian buat lagi layoutnya. Ya, jangan lupa tambahin ID, kemudian ngecek kode-kode yang ada. Kemudian kalian ke result activity Java-nya. Di sini kalian jangan lupa untuk tambahin import seperti ini kalau emang dibutuhin di kelas ini, di Java ini. Pastiin tidak ada yang typo. Kode-kode ini untuk menganalisis kadar gula darah yang akan dimasukkan. Berdasarkan nilai gula darah, sistem akan menentukan status tinggi, sedang, atau normal, dan memberikan saran yang sesuai. Selanjutnya ada shared pref manager. Nah, shared pref manager itu ini kayak menyimpan semua data-data dari kayak activity Java, data gula darah, pokoknya semuanya. Jadi dia itu tersimpan di sini semua sebagai pusat informasi. Jadi ini ada ambil semua data riwayat, ambil 7 data terakhir, hapus semua riwayat jika sudah tidak diperlukan. Jadi pentingnya shared pref manager ini untuk menyimpan data-data yang ada. Oh, jangan lupa ini kan ada tulisannya kayak JSON, JSON segala macam itu. Kalian jangan lupa untuk import sebelumnya di modul app yang sudah aku bilang sebelumnya biar nanti tidak merah. Di sini kalian langsung aja ke kode XML-nya ada di sini. Kemudian lanjut ke graphic activity Java. Nah, di sini kan nanti di grafiknya tuh ada muncul warna juga kan. Nah, jangan lupa untuk ke color lagi terus tandain di sini. Di sini ada warna lagi juga. Ini dulu sampai bawah.
Nah, ini kan grafiknya 7 hari terakhir, nanti bakal muncul juga. Nah, oke, dia udah masuk ke layar HP aku. Coba ya kita masukin sekarang tanggal 23. Sekarang 23 Juni 2025 pagi hari. Kemudian berapa ya ini? 80 deh. Cek gula darah. Kenapa dia keluar? Tapi sebenarnya kalau di HP bisa, guys. Cuma nggak tahu kenapa dia di situ bisa nih. Nah, kemungkinan setelah aku cari-cari alasan bisa run tapi tiba-tiba hilang karena aplikasi foreclose atau menutup paksa. Bisa terjadi karena ada bug atau error runtime. Misalnya kesalahan logika, pemanggilan elemen UI yang belum terinisialisasi, atau crash karena permission, atau bisa karena versi SDK itu tidak sesuai. Tetapi di HP bisa berjalan layoutnya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.